Dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya suatu teknik, kalau mau kasih tahu, beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah lagi kembali ke tentara. Mas Bowo jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia itu. Kecewa saya. Waduh, ya, masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali Pak, kan saya enggak, dan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya, katanya suruh usaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata, ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Gimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini, mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2. Tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. 8 atau 9 tahun. Saya belajar politik dari tahun 2003, 2004 sampai sekarang 20 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara, Pak? Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama, ya? Ya, tapi salah panitia sendiri, kenapa undang saya gitu. Kalau Prabowo dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya, datang bikin konsep visi misi yang bagus, iya kan? Habis itu orang, oh, visi misinya bagus, yuk pilih dia. Ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu. Pertama kali saya berada di sebuah partai
partai politik, saya nggak sebut nama partai itulah, nggak enak. Pertama kali saya masuk, partai itu membuat konvensi. Dengan semangat saya ikut konvensi itu. Kenapa? Enggak, saya nggak sebut partainya. Terserah, kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia, dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak tokoh juga, termasuk Pak Nurkolis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya, memberi visi dan misi. Pak Nurkolis bicara, saya bicara seperti. Habis itu tanya jawab. Tahu-tahu dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis. Pak Profesor, benar yang Bapak sampaikan. Benar sekali. Kami setuju. Tapi ini kami ingin yang konkret. Apa yang konkret? Saya juga belajar juga apa maksudnya konkret. Jadi Pak Profesor, dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah akseptabilitas. Tapi yang penting adalah isitas. Pak Nurkolis kan orang profesor yang idealis, ya kan, marah-marah itu. Apa maksudnya? Oh, saya belajar. Oh, begitu.